Selamat pagi happy investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Kamis 30 Desember 2021. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan perdagangan untuk hari ini. Oke, kemarin IHSG ditutup di level 6.600, 2 poin atau 0,04%, tipis ya, dengan nilai transaksi 9,8 triliun. Adapun most aktifnya 5 tertinggi adalah ADRO, ARTO, BBCA, BUKA, dan MDKA. Foreign transaction kemarin mencatatkan net sell senilai 71 miliar dengan net buy 1,4 triliun dan net sell 1,47 triliun. Adapun top sell saham-saham foreign transaction adalah BBCA, BBRI, SMGR, UNTR, dan TBIG. Indeks S&P 500 and Dow Jones kembali mencetak rekor penutupan baru pada kemarin. Investor terlihat cukup optimis dengan rendahnya tingkat hospitalisasi yang diakibatkan COVID varian Omicron. Meski jumlah kasus meningkat tajam, di sisi lain harga minyak mentah terpantau stabil pasca laporan menunjukkan stok AS turun sebanyak 3,1 juta barrel minggu lalu. IHSG seperti kita bahas tadi berhasil kembali tutup di level 6.600, naik tipis 0,04. Minimnya sentimen positif baru menyebabkan pelaku pasar masih cenderung berhati-hati di periode yang umumnya identik dengan aksi window dressing. Memasuki hari terakhir perdagangan di tahun 2021, IHSG berpeluang untuk kembali bergerak menguat dengan proyeksi rentang pergerakan di level 6.580 dan hingga 6.700. Untuk company news yang pertama ada dari Lautan Luas yang akan membagikan dividen interim senilai 31 miliar atau senilai Rp20 untuk setiap sahamnya. Yang kedua ada dari Widodo Makmur Unggas, kode sahamnya WMUU, yang meraih 5 fasilitas kredit dengan nilai total 875 miliar. Fasilitas kredit ini digunakan untuk mendukung pembangunan pabrik dan membayar beban bunga kredit. Lebih detail, WMUU akan membangun pabrik pakan ternak dengan kapasitas produksi 140 ton per hari. Perseroan juga akan membangun broiler komersial farm. Yang ketiga ada dari Kimia Farma, menargetkan pertumbuhan pendapatan double digit hingga akhir tahun. Sementara pada tahun 2022, KF menargetkan kinerjanya tumbuh 20% didukung oleh belanja modal sekitar 1 triliun. Dari domestik, pemerintah menetapkan plafon kredit usaha rakyat 2022 ditingkatkan menjadi senilai 373 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 6%. Dari global, output pabrik Jepang melonjak dengan kecepatan tertinggi pada November, didukung berkurangnya hambatan rantai pasokan global, membantu produksi mobil dari kemerosotan baru-baru ini. Berikutnya. Hari Kamis, tanggal 30, hari ini ada data eksternal dari Amerika, initial jobless claim sama MNI Chicago PMI. Untuk hari ini ada RUPS, kode saham GPSO dan AKSI. Technical hari ini, kemarin IHSG ditutup di level 6.600, terus prediksi hari ini itu bergerak upward dengan kisaran level di 6.580 hingga 6.700. Untuk pola doji, MACD negatif mengecil dan stokastik uptrend. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah multipolar, kode sahamnya MLPL. Kemarin ditutup menguat lebih dari 2% ke level 368 dan hari ini direkomendasikan buy dengan target price di 430 dan stop loss di 360. Membentuk pola white candle, MACD positif dan stochastic oversold. Yang kedua, saham pilihan kita hari ini adalah MSI Studio International, kode sahamnya MSIN. Kemarin ditutup naik signifikan ya, 23,4% ke level 2.480.
rekomendasi buy dengan target price di 3100 dan stop loss di 2240. Polanya riding, MACD positif dan stochastic uptrend. Berikutnya Bank Mandiri BMRI kemarin menguat tipis 0,7% ke level 7100. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 7350 dan stop loss di 7050. Polanya hammer, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Yang keempat ada Bukalapak BUKA, kemarin menguat 5%, lebih dari 5%. Hari ini rekomendasi akumulasi buy dengan target price di 550 dan stop loss di 440. Polanya hammer, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Yang terakhir, Mitra Keluarga Karya Sehat, kode sahamnya MIKA, kemarin menguat 1,4% ke level 2250. Kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 2440 dan stop loss di 2200. Polanya hammer, MACD negatif mengecil dan golden cross. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.